Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Eva di program Edukasi 100%. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks non-fiksi. Teks itu dibedakan menjadi dua, yaitu teks fiksi dan teks non-fiksi. Teks fiksi adalah teks narasi yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarangnya. Jadi kalau teks non-fiksi itu seperti cerita di imajinasi, bukan kenyataan. Dan yang kedua yaitu teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks narasi yang dibuat berdasarkan fakta dan kenyataan dan menyuguhkan data-data. Jadi kalau teks non-fiksi itu anak-anak itu berdasarkan fakta, nyata, tenanan ada, itu namanya teks non-fiksi. Contoh teks non-fiksi yaitu di berita-berita anak-anak kalau melihat berita, nah itu teks yang non-fiksi, teks yang nyata, ada, terjadi tenanan. Biografi, karya ilmiah, dan juga tulisan sejarah. Kemudian anak-anak juga akan belajar tentang peta pikiran. Nah, peta pikiran itu seperti ini ya anak-anak. Peta pikiran adalah suatu bagan yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gagasan suatu teks. Unsur-unsur dalam cerita. Ya, anak-anak, kemudian kita hari ini akan belajar tentang unsur-unsur cerita. Unsur-unsur dalam cerita itu ada banyak ya anak-anak. Kita bahas yang pertama yaitu tema. Tema merupakan pokok bahasan utama yang disampaikan dalam cerita. Yang kedua adalah alur. Alur adalah urutan kejadian yang disampaikan dalam cerita. Nah, alur itu ada alur maju karena mengarah ke masa depan, alur mundur itu kalau kembali ke masa lalu, dan juga alur campuran atau gabungan alur. Alur maju maksudnya bagaimana? Alur maju itu ceritanya maju terus. Setelah ini saya begini. Tapi kalau alur mundur itu kembali ke masa lalu. Jadi dulu itu saya pernah. Nah, itu kalau ngomong kayak dulu itu namanya alur mundur. Yang ketiga yaitu latar suasana dalam cerita dan disampaikan berupa deskripsi keadaan. Dapat berupa latar waktu kejadian, dan latar tempat, yaitu tempat kejadian. Yang keempat yaitu tokoh. Nah, tokoh itu adalah peran yang bermain dalam cerita. Terdiri atas tokoh utama dan tokoh pendukung. Tokoh utama itu yang diomongke terus, itu namanya tokoh utama. Tokoh pendukung hanya mendukung tokoh utama saja. Yang kelima yaitu watak anak-anak. Watak adalah karakter atau sifat yang dimiliki tokoh. Ini wataknya nopo, jujur misalnya, pemberani. Nah, seperti itu ya anak-anak tentang unsur-unsur dalam cerita. Silahkan anak-anak baca cerita yang Bu Guru sampaikan di dalam tugas, kemudian silahkan anak-anak cari unsur-unsur ceritanya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.